Kemuliaan pada Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Puji Tuhan. Ya, senang sekali pagi hari ini boleh kembali berada di tengah-tengah saudara. Ya, saya agak sedikit lelah karena kemarin baru pulang dari Korea, saudara. Jadi jam 5 baru mendarat, ya kan. Dan saya sungguh senang sekali ya liburan ke Korea. Dan saya melihat memang beda sekali ya. Memang pertama kali saya pergi ke sana, tapi saya nggak nyangka bahwa negara itu begitu maju, gitu saudara. Ya, pagi Pak. Saya melihat bahwa sebenarnya saya nggak gitu pengen pergi ke sana, tapi kata anak saya tuh dia senang pergi ke situ, ya sudahlah saya temani dia pergi ke sana. Lalu kami nggak ikut tur, saudara, kami pergi jalan sendiri, ya kan, kita coba naik subway dan lain-lain, saudara. Dan ternyata saya kaget sekali, saudara, Korea itu jauh lebih maju dari Eropa. Kenapa saya katakan begitu? Karena dulu saya lama tinggal di Jerman, saudara. 10 tahun saya tinggal di sana dan saya keliling Eropa, ke Perancis, ke Italia. Saya coba subway di sana, saudara. Dan di Korea itu begitu detail dan sangat terperinci sekali. Ya, kita sampai di stasiun mana, keluar, itu dinomorin, saudara, nomornya, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya bayangkan, saya bilang luar biasa sekali orang Korea ini. Ya kan, saya dulu di Jerman aja nggak sampai begitu ya keluar aja gitu. Tapi di Korea mereka tanya, kamu mau kemana? Hotel ini, oke, nanti keluar di stasiun ini nomor sekian gitu, disebutkan, saudara. Wah, saya pikir luar biasa. Yang lucunya, saudara, saya naik subway gitu kan, terus ada satu baris yang memang khusus untuk orang tua. Di situ kosong, saudara. Saya lihat banyak orang antri di situ, tapi nggak ada satupun yang berani duduk di sana. Saya goda anak saya bilang, yuk kita coba coba duduk. Bener, kita duduk. Gak lama kemudian yang orang tua di samping saya protes dalam bahasa Korea gitu. Dia bilang, maksudnya ini tempat buat orang tua gitu. Kenapa kamu duduk di sini? Walaupun saya nggak ngerti, no, I don't understand English. Dia tunjukin gambarnya, ada gambar orang tua di situ. Saya pikir, wah luar biasa sekali ya orang-orang di sana dan saya senang sekali. Oke, baik, saudara semua, mari kita sama-sama buka firman Tuhan. Hari ini saya mengajak kita sama-sama untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas, saudara. Ya, hari ini kita sama-sama lihat sebentar. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu. Ya, Injil Lukas pasal yang pertama, ayat ke-26 sampai ayat ke-37, saudara. Lukas pasal yang pertama, ayat ke-26 sampai ayat ke-37. Kita akan baca bergantian, Bapak Ibu Saudara. Saya membaca ayat yang genap, kemudian Bapak Ibu Saudara semua membaca ayat yang ganjil. Oke, Lukas pasal yang pertama, ayat ke-26 sampai ayat ke-37. Demikian firman Tuhan. Perikopnya berjudul Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. 27, saudara. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29, saudara. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya.
Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 kita baca sama-sama, 23. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah siapa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Amin, saudara. Saudara, di Israel ada sebuah kota yang bernama Nazaret. Setiap kali kalau saya pergi ke sana, saudara, saya selalu teringat akan firman Tuhan ini. Ya, banyak versi yang berkata bahwa ada yang percaya Natal itu bulan Desember. Tapi ada sebagian orang yang juga tidak percaya bahwa Natal itu bulan Desember. Nah, jawabannya itu ada di dalam ayat ini. Ya, di dalam ayat 26 dikatakan dalam bulan yang ke-6. Saudara, untuk mengerti ayat ini kita harus tahu dulu tahun baru daripada orang Yahudi, saudara. Orang Yahudi itu tidak sama seperti kita. Kalau kita tahun baruannya itu 1 Januari. Tapi orang Yahudi mereka merayakan pergantian tahun, itu namanya Rosh Hashanah. Itu di bulan September. Jadi kalau misalnya bulan September mereka masuk tahun baru, berarti kita bisa hitung, saudara. Bulan yang ke-6, berarti start dari September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Jadi yang dimaksud dalam ayat ini, dalam bulan yang ke-6 kalender Yahudi, itu di dalam kalender kita itu adalah bulan Maret, saudara. Nah, seorang wanita itu mengandungkan 9 bulan, betul ya? Nggak ada yang 10 bulan, nggak ada yang 8 bulan kan begitu, saudara. Itu 9 bulan. Jadi kalau kita hitung dari bulan Maret, kita hitung 9, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, bulan ke-9 apa? Desember. That's why seluruh dunia mereka merayakan Natal itu di bulan Desember. Cuma memang yang menjadi masalah adalah apakah benar tanggal 25? Nah, itu tidak ada yang tahu, saudara. Ya, tetapi bulan Desember itu benar. Karena itu sesuai dengan apa yang terjadi di dalam Lukas pertama pasal ke-26 ini. Nah, saudara, pagi hari ini saya akan berkhotbah dengan judul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Nah, kita sekarang masuk dalam satu peristiwa Natal. Natal selalu menggambarkan betapa besar kasih Tuhan atas dunia ini. Nah, saudara, dalam kejadian ini saya mencatat, saudara, ada 3 hal yang perlu kita renungkan bersama pagi hari ini. Ketika saudara dan saya kita sedang merayakan Natal, saudara. Nah, yang pertama, saudara, saya catat di sini adalah bahwa Allah begitu mengasihi manusia. Ya, dalam ayat 26 dikatakan Tuhan sengaja mengirim seorang malaikat untuk menemui seorang wanita yang bernama Maria, saudara. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, tetapi memperoleh apa? Hidup yang kekal. Amin, saudara. Allah sangat mengasihi saudara dan saya. Saya selalu merenungkan ini dan saya katakan bahwa siapakah kita ini manusia? Malaikat saja kalau bersalah, Tuhan buang, saudara. Tetapi manusia berdosa, Tuhan gak pernah buang. Tetapi Tuhan merancangkan sesuatu untuk menyelamatkan manusia. Amin, saudara. Makanya saya katakan saudara dan saya, kita itu sangat spesial di mata Tuhan. Begitu manusia berdosa, Tuhan sudah merancangkan suatu penyelamatan yang besar. Saudara bisa baca dalam kitab Kejadian, dikatakan Tuhan waktu dia berkata kepada ular, dia katakan keturunan daripada wanita ini akan menghancurkan engkau. Ini adalah nubuatan, ini adalah satu profetik bahwa akan lahir seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia. Amin, saudara. Jadi hari-hari ini, saudara, ketika kita merayakan Natal, bukti kasih terbesar Tuhan atas manusia. Dia datang 2000 tahun yang lalu. Dia datang dengan satu misi, yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Dia datang, saudara, untuk mati di kayu salib. Dia datang, saudara, untuk menggenapkan rencana Tuhan, supaya manusia tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini, ketika kita merayakan peristiwa Natal ini, saudara, kita diingatkan kembali, ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Ya. Apa yang bisa kita balas untuk kebaikan Tuhan?
Harusnya kan kalau misalnya peristiwa Natal, kita lebih banyak disibukkan dengan peristiwa tukar kado, gitu ya. Memberikan hadiah kepada orang-orang yang kita kasihi. Tapi saya kembali berpikir, sebenarnya Natal itu ulang tahunnya siapa sih? Itu ulang tahunnya Tuhan Yesus. Yang mesti kita kasih kado itu Tuhan Yesus harusnya. Betul nggak? Tapi kita ini terlalu sibuk kan, wah ini beli kado apa gitu. Ya kan, buat istri saya, buat suami saya, buat anak saya. Ya kan, kita terlalu sibuk dengan itu. Tapi kalau kita mau pikir kembali lagi, siapa sih yang ulang tahun? Tuhan Yesus. Saya teringat saudara, beberapa waktu yang lalu, ada teman saya hamba Tuhan, dia bersaksi saudara. Mungkin saya pernah cerita di tempat ini, tapi saya lupa juga. Kesaksian tentang kepala ikan. Ada yang pernah dengar cerita itu? Oh belum ada, oke saya cerita ya. Jadi satu kali suami istri ini hamba Tuhan, mereka melayani, mereka pendeta. Mereka merayakan pernikahan ke-25 kalau nggak salah. Silver wedding. Jadi waktu mereka merayakan pernikahan itu, si suami mikir gitu, apa yang saya harus beli pada istri saya? Istri saya itu suka apa sih? Dia mulai mikir dan mikir dan mikir. Dia tahu. Istri saya itu suka makan kepala ikan. Akhirnya dia pergi kan ke Carrefour atau kemana saya nggak tahu. Dia beli itu kepala ikan kakap yang paling gede, saudara, paling bagus. Bawa ke restoran kesayangan mereka. Dia minta koki masak masakan yang paling enak. Nah singkat cerita saudara, dia pulang bawa kado besar gitu. Dalamnya itu isinya kepala ikan yang sudah dimasak gitu. Dibungkus dengan kado yang begitu luar biasa. Akhirnya begitu sampai di rumah, istri buka pintu. Lalu dia bawa kado besar, dia katakan, Mama, selamat anniversary yang ke-25. Ini papi bawa kado yang spesial, saya percaya Mama pasti senang dengan kado ini. Kadonya gede sekali sudah. Wah istrinya berbunga-bunga hatinya, suaminya begitu mengasihi dia. Nah singkat cerita saudara, dia mulai buka kado itu. Setelah dia buka kado, dia buka dalamnya bau masakan yang begitu enak. Itu dia buka, dia lihat di dalam ada kepala ikan kakap yang dimasak dengan begitu lezatnya. Tiba-tiba apa yang terjadi saudara? Sang istri mulai meneteskan air mata. Terharu dia saudara. Pertanyaan saya, kira-kira menurut saudara istrinya itu menangis karena senang atau karena sedih saudara? Yang bilang senang siapa? Angkat tangan. Enggak ada, oke. Yang bilang sedih siapa? Angkat tangan. Oh, ya. Ini yang bilang sedih ini pasti udah pernah dengar nih ceritanya. Oke, dia angkat tangan gitu. Oke, saya selesaikan cerita ini ya. Jadi waktu dia lihat gitu, tanpa terasa dia menangis terharu. Suaminya pandangin dia, lalu suaminya bilang, Mami menangis kenapa? Terharu ya. Dia bilang, iya Pak. 25 tahun kita menikah. Selama ini kita pergi ke restoran, kita berdua suka makan ikan, dia bilang. Setiap kali kalau kita ke restoran, kita pasti pesan ikan. Ya kan? Setiap kali ikan datang, Papa makan badannya, Mama makan kepalanya. Tapi Papi tahu enggak? Bukan berarti Mami suka makan kepala ikan. Karena Mami mengasihi Papi. Mami kasih dulu Papi makan semua badannya, tinggal kepala, kasih saya makan. Dan saya nggak nyangka, di ulang tahun kita ke-25 pernikahan kita, Papi masih kasih kepala ikan sama Mami. Suaminya begitu dengar, itu shock dia. Mami, benarkah itu? Benar. Kadang-kadang kita suami kita pikir kita ngerti istri kita, betul ya? Sebaliknya juga, istri kadang-kadang kita pikir kita ngerti suami kita. Padahal belum tentu. Pernikahan itu proses pembelajaran seumur hidup. Amin saudara. Saya hari ini menikah dengan istri saya sudah 17 tahun. Tapi saya tetap mau katakan, saya tetap belajar tentang istri saya. Demikian juga sebaliknya, dia tetap belajar tentang kepribadian saya. Kayak anak-anak muda yang belum menikah. Jangan pernah pikir, harus cari dulu yang paling cocok. Yang semuanya cocok, baru menikah. Gak mungkin. Ya, karena pernikahan itu pembelajaran, saudara. Amin, saudara. Proses pembelajaran. Nah, kenapa saya cerita ini? Kadang-kadang, saudara, di dalam merayakan Natal,
Kita sering berpikir, kado apa yang kita berikan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kadang-kadang dalam setiap kehidupan kita, kita sering memberikan kepala ikan kepada Tuhan Yesus. Kita sering ambil badannya dulu, kita ambil dulu yang terbaik. Sisanya kepala baru kita kasih Tuhan Yesus. Tapi pagi hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kita kembali. Ya, Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Sudah sepatutnya Natal tahun 2014 ini, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan lagi memberikan kepala ikan kepada Tuhan, tapi berikanlah yang terbaik dari hidup kita. Waktu kita, pengetahuan kita, berkat kita, harta kita, semua yang terbaik yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita mau kembalikan buat puji dan hormat bagi nama Tuhan. Yang setuju kita berikan kemuliaan pada Allah kita. Yang kedua saudara, ya, mari kita lihat di dalam ayat ke-28 sampai ayat ke-33. Ayat 28 sampai ayat ke-33. Demikian firman Tuhan. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau." Immanuel, saudara. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya dalam hatinya, apa sih artinya salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia" siapa? Yesus. "Dan ia akan menjadi besar, menjadi anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Jadi makna Natal yang pertama, Tuhan mengasihi manusia. Yang kedua saya catat di sini, Allah tetap melibatkan manusia untuk menggenapi rencananya. Yang setuju katakan amin. Saudara, saya membayangkan begini saudara, untuk Tuhan Yesus lahir saja ke dunia, Tuhan harus libatkan manusia. Bisakah kita melihat betapa pentingnya manusia itu di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus nggak seperti alien saudara, alien tahu ya, tiba-tiba dari ruang angkasa, gitu, langsung jadi, oh ini saya Yesus. Enggak, Tuhan harus mencari seorang manusia. Tuhan harus mencari seorang wanita. Ya, dengan kata lain harus dipinjam rahimnya gitu loh saudara. Supaya Tuhan Yesus itu bisa masuk ke dalam, menjadi baby dan dilahirkan dari seorang manusia. Dari sini saya mendapatkan satu pewahyuan betapa pentingnya manusia. Sampai Tuhan itu melibatkan seorang manusia untuk melahirkan Tuhan Yesus. Amin. Maria seorang yang sangat sederhana. Ya, saya juga membayangkan waktu malaikat bilang begini, "Kamu memperoleh kasih karunia dari Tuhan." Maria nggak ngerti gitu. Dia juga tanya, apa artinya salam itu? Ya, kalau saya sederhanakan bahasanya begini, dari sekian banyak manusia yang ada, dari sekian banyak wanita yang ada, Maria, kamu memperoleh kasih karunia. Grace. Apa itu grace Bapak Ibu? Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang gak layak kita terima, tapi Tuhan kasih kita cuma-cuma. Itulah grace. Amin. Makanya kenapa ada satu ungkapan dari seorang presiden Amerika yang sangat terkenal, namanya Franklin Roosevelt. Dia bilang, if you believe Jesus, if you receive Jesus, it costs nothing. Kalau kamu terima keselamatan dari Tuhan, itu harganya gratis. Kenapa gratis? Bukan karena murahan, saudara. Amin. Tapi karena grace, keselamatan itu begitu mahal harganya. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang bisa bayar harga darah Yesus. Makanya Tuhan kasih gratis. Itulah grace. Itulah kasih karunia. Sesuatu hadiah yang tidak selayaknya diterima oleh manusia. Tapi Tuhan kasih gratis. Itulah grace. Amin. Jadi hari-hari ini
Saya percaya saudara, kalau kita mengerti akan makna ini, kita tidak akan main-main lagi dengan Tuhan. Kita mengerti harusnya saya ini binasa. Upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan kasih keselamatan lewat kehadiran Tuhan Yesus. Maka kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, Allah melibatkan manusia. Saya selalu bertanya, Tuhan kenapa ya pilih Maria ya? Kok gak pilih orang yang lain gitu? Itu hak prerogatifnya Tuhan. Ya, saya percaya bahwa Maria ini seorang wanita yang sederhana, ya, berasal dari keluarga yang sederhana, yang tidak dianggap pada waktu itu. Nazaret itu kota yang kecil pada waktu itu. Kalau sekarang Bapak Ibu ke Israel, kita lihat Nazaret itu kota Arab yang terbesar di Israel. Ya, tapi dulu zaman Tuhan Yesus, Nazaret itu kampung saudara, kecil banget. Malah Kana itu lebih besar dari Nazaret. Makanya waktu Tuhan Yesus ketika dia merekrut 12 muridnya, dan ada seorang yang bernama Nathanael, ya kan, ketika diceritakan, ada juru selamat loh datang dari Nazaret. Ada seorang yang bernama Yesus loh datang dari Nazaret. Apa kata Nathanael? Dia nyindir gitu, dia bilang, adakah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Itu kata sindiran saudara, karena waktu itu Nazaret itu kota kampung kecil, nggak ada sesuatu pun yang baik di situ. Makanya Nathanael bilang, adakah sesuatu yang baik yang dari Nazaret? Tapi Tuhan kita itu datangnya dari Nazaret. Amin. Ya, Tuhan tetap melibatkan manusia. Dan yang terakhir saudara, ayat 34 dan sampai ayat ke-38. Ini yang paling penting. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal ini bisa terjadi? Karena aku belum bersuami. Dia masih pakai logikanya, saudara. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus yang akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37, jawab Maria, jawab malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah siapa? Hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi yang pertama tadi saya catat, makna Natal lewat kejadian ini, Allah begitu mengasihi manusia. Saudara begitu spesial di mata Tuhan. Yang kedua saudara, Allah itu harus melibatkan manusia untuk melahirkan rencananya yang dahsyat. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, saya mencatat di sini lewat kejadian ini saudara, itu adalah ketaatan daripada seorang hamba Tuhan yang namanya siapa? Maria. Amin. Saya percaya gini saudara, kalau malaikat datang dan berkata, Maria, engkau dapat kasih karunia, engkau akan mengandung seorang baby, namanya Yesus, dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Maria tanya, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Dan saudara tahu, zaman itu gak main-main saudara. Gak seperti sekarang. Kalau zaman dulu, ada seorang wanita yang belum bersuami. Tiba-tiba kedapatan dia itu hamil, mengandung di luar nikah. Bapak Ibu tahu apa hukumannya atas orang itu? Itu harus dirajam batu saudara sampai mati. Saya sering ke Israel, makanya saya tahu bahwa hukuman mati ala Yahudi itu dirajam batu, bukan disalib saudara. Orang yang disalib itu adalah hukuman mati ala Romawi. Kalau saudara yang pernah ke Israel, kita mungkin membayangkan dulu Tuhan Yesus waktu disalib itu di atas bukit yang tinggi banget gitu, ada 3 salib di atas bukit. Keliru. Kalau kita ke Garden Tomb, kita lihat ternyata Tuhan Yesus itu disalib di tengah jalan. Supaya setiap orang yang lewat, saudara, mereka bisa lihat. Dan Romawi sengaja buat itu.
Kenapa? Karena zaman itu mereka sedang menjajah orang-orang Yahudi di sana. Jadi siapapun yang mau makar kepada orang Romawi, itu hukumannya disalib. Supaya mereka itu takut lihatnya. Itu hukuman mati ala Romawi. Tetapi hukuman mati ala Yahudi itu bukan disalib, tapi dirajam, saudara. Dan itu peristiwanya juga unik. Orang itu akan dibawa ke atas bukit, saudara. Kemudian dari situ akan didorong. Dia akan jatuh dari bukit. Kalau dia jatuh ke bawah, dia mati, selesai. Tapi kalau dia nggak mati, maka orang di bawah sudah nunggu dengan batu. Begitu dia jatuh, nggak mati, langsung ditimpuk bareng. Sampai orang itu mati. Itulah hukuman rajam. Dan Maria, saya percaya Bapak Ibu, dia tahu sekali hukuman itu. Kalau sampai ketahuan dia seorang anak gadis yang belum bersuami, dan tiba-tiba mengandung di luar nikah. Itu hukumannya bukan penjara, tapi nyawanya sendiri. Luar biasa di sini, saudara. Maria nggak bilang begini sama malaikat. Enggak lah, saya nggak mau. Cari wanita lain saja. Bisa nggak Maria ngomong seperti gitu? Bisa banget. Betul kan? Kalaupun Maria ngomong seperti itu, saya percaya malaikat juga nggak akan paksa dia. Dan rencana Tuhan tidak akan terjadi, saudara. Terpaksa di cancel lagi gitu, dicari lagi wanita yang lain. Tapi luar biasa di sini, Maria bilang begini, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadamu seturut dengan rencana Tuhan. Amin. Walaupun resikonya harus mati dirajam batu, tapi Maria percaya Tuhan tidak mungkin akan mengizinkan hal itu. Aku ini hamba Tuhan. Saya belajar, saudara, ini statement saya ya. Sesuatu hal yang menyenangkan Tuhan, itu pasti tidak pernah akan menyenangkan daging. Catat baik. Sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan daging, tidak mungkin akan menyenangkan Tuhan. Amin. Maria mengerti, dia harus menyenangkan Tuhan. Itu gak enak buat daging dia. Dia harus hadapi kematian, saudara. Tapi puji Tuhan, dia bilang, aku ini hamba Tuhan. Jadilah kepadamu seturut dengan apa? Kehendak. 2 tahun yang lalu, saudara, saya khotbah di salah satu gereja yang terbesar di Surabaya. Jadwal khotbah saya pada waktu itu di Betani Manyar, saudara. 6 kali ibadah. Terus pagi-pagi, pada waktu saya mau ke gereja, tiba-tiba ada instruksi. Pengurus di sana berkata begini, Pak, pagi ini Bapak nggak ngisi di Manyar, tapi Bapak diminta sama gembala senior, Bapak khotbah di Nginden. Saya kaget, oh Nginden. Bapak Ibu, jujur saya ngomong, saya nggak pernah bayangkan, bahkan saya nggak pernah mimpi dalam hidup saya khotbah di sana, saudara. Tapi okelah, saya ini hamba Tuhan, karena disuruh seperti itu, saya pergi, saudara. Saya datang ke Nginden, disambut sama gembala senior Pak Alex pada waktu itu. Saya khotbah 2 kali di sana. Ibadah pertama 8.000 orang, ibadah kedua 15.000 orang. Ya kan? Saya khotbah di mimbar, Pak Alex duduk di sana. Kaget saya. Ya sempat agak gemetar juga ya, karena diliatin gitu, ini siapa ini gitu kan. Oke, singkat cerita, selesai khotbah, kami berdua sarapan gitu ya, makan rawon. Ternyata Pak Alex tuh doyannya makan rawon gitu, orang Surabaya kan gitu, makan rawon. Sambil ngobrol-ngobrol, saya tanya begini sama dia, Pak, Bapak sudah melayani Tuhan selama lebih dari 50 tahun. Satu pertanyaan aja Pak, saya tanya kepada Bapak. Selama Bapak melayani Tuhan, selama lebih dari 50 tahun, apa kunci kesuksesan seorang hamba Tuhan? Saudara tahu dia jawab apa sama saya? Dia bilang, Willy, kalau kamu mau berhasil jadi hamba Tuhan, mau sukses, diberkati Tuhan, hanya satu saja pesan saya, dan itu kata kunci, belajarlah taat kepada Tuhan. Sesimpel itu kan Pak? Iya. Taat.
4 huruf saja, taat. Dibaca dari depan, dibaca dari belakang, sama, taat. Dia mulai cerita, saudara, pengalaman dia. Dulu waktu saya bangun manyar, dia bilang, waduh, semua orang bilang saya itu ambisi, semua orang bilang saya itu gak masuk akal. Buktinya jadi nih gereja, dia bilang. Begitu sudah jadi, Tuhan kasih visi yang lebih besar lagi. Bangun Nginden, waktu itu bangun Nginden itu, waduh, itu dananya itu gak masuk akal. Bahkan istri saya yang paling dekat sama saya aja bilang saya itu gila. Dia bilang, kamu tuh ambisi, kamu gila. Tapi saya mau bersaksi karena saya taat gitu. Jadi itu gerejanya sekarang. Jadi dia bilang, belajarlah taat. Saya nangkap sesuatu lewat pembicaraan itu. Saya bicara dalam 1 jam, tapi itu seperti kuliah 5 tahun, saudara, di universitas gitu. Saya mulai nangkap sesuatu dari hamba Tuhan yang luar biasa ini. Taat. Dan saya mau bilang begini, saudara, orang yang paling ngerti dalam hidup kita, apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, siapa, saudara? Diri kita sendiri. Amin. Bukan istri kita, maaf, bukan suami kita. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, bukan otoritas rohani di atas kita. Tapi kita sendiri harus ngerti panggilan kita. Dan kalau kita belajar taat kepada Tuhan, saudara akan lihat mujizat demi mujizat terjadi. Amin, saudara. Tahun 2007 saya taat kepada panggilan Tuhan. Saya berkali-kali bersaksi, ya. Saya ada di sebuah gereja yang besar, melayani, dahsyat, luar biasa, diberkati. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku akan pakai engkau lebih dahsyat lagi. Kapasitasmu akan diperbesar. Tapi ada satu hal, kamu harus pergi ke Yerusalem. Karena di situ kamu akan dapat pengurapan untuk masa depan kamu. Waktu itu saya nggak ngerti, ke Yerusalem, kenapa Tuhan? Ya, sama seperti Elia, pergi ke Gunung Horeb, diurapi, dipakai lebih dahsyat lagi. Nah sama, Yerusalem itu Gunung Horeb kamu harus pergi ke sana, terima api. Nah, singkat cerita, saudara, saya melaporkan sama otoritas rohani, Pak, lapor Pak, saya harus ke Yerusalem karena Tuhan suruh. Oh nggak boleh, kaget, nggak boleh Pak. Oh ya, udah doa lagi. Doa Tuhan bilang pergi. Lapor Pak, saya udah doa Pak, Tuhan suruh berangkat. Nggak boleh. Kalau kamu nekat mau berangkat ya sudah, nggak apa-apa. Dengan kata lain, kami menganggap kamu udah nggak mau melayani tempat ini lagi. Kaget saya. Oh gitu ya Pak ya. Oh ya udah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Saya mau taat sama Tuhan saja. Soalnya tahu, waktu pertama kali saya ke Yerusalem tahun 2007 bulan 5, saya ingat sekali, tanggal 1 Mei 2007. Saya nggak konsen. Di sana saya jalan sana jalan sini. Saya selalu pikir, waduh ini pulang dari sini aku udah nggak melayani lagi, udah nggak ada pekerjaan, ini gimana ya? Itu di pikiran saya. Tapi saya mau bersaksi, saya persingkat aja ceritanya. Dari 2007 sampai hari ini, kehidupan kami bukan semakin hari semakin turun, saudara. Tapi kehidupan kami semakin hari semakin Tuhan angkat naik. Amin. Itu bukti ketaatan pada Tuhan. Nggak menyenangkan daging. Kita mau taat sama Tuhan, belum lihat mujizat, saudara. Harus taat dulu, baru lihat mujizat. Amin, saudara. Sesuatu yang menyenangkan Tuhan, pasti tidak pernah menyenangkan daging. Sebaliknya, sesuatu yang menyenangkan daging, juga tidak pernah akan menyenangkan Tuhan. Saya berdoa biarlah pesan firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan setiap kita. Mari kita belajar seperti Maria. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Saya nggak mengerti apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini. Tapi saya percaya bahwa tahun ini sudah kita lewati. Tahun 2014 itu nggak gampang, saudara. Saya banyak ketemu pengusaha. Mereka selalu ngomong, nggak gampang tahun ini. Sulit. Tapi saya percaya tahun 2015, tahun di mana mujizat, pintu mujizat akan dibukakan dengan lebih dahsyat lagi. Amin, saudara. Tuhan rindu supaya kita lebih lagi sungguh-sungguh. Supaya saudara akan melihat mujizat demi mujizat Tuhan akan bukakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Mari kita bangkit berdiri, saudara.
Saya undang pemain musik, kita sama-sama maju ke depan.